Masuki musim yang baru dalam hidup kita, tahun yang baru, kita itu berjalan hanya dengan Tuhan. Biar ini menjadi doa kami, Tuhan. Berjalanlah dengan kami. Selimuti kami dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berfirmanlah kepada kami saat kami menyembah bersama-sama dalam program ini. Taruh perkataan firman-Mu melalui mulut dan bibir hamba-Mu ini. Dan berikan kami semua sahabat worshipers dimanapun kami mendengarkan dan mengikuti program ini. Diberikan hati seorang murid. Kami mau dituntun, kami mau diubahkan, dibaharui dari waktu ke waktu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Sahabat worshipers yang dikasihi Tuhan, kita di minggu yang pertama di tahun ini, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada banyak kita memasuki tahun ini dengan kekhawatiran, mendengarkan isu yang muncul di mana-mana mengenai tahun penuh dengan gejolak, krisis, belum lagi masalah kita masuk tahun politik, ya. Di tengah situasi yang tidak menentu, banyak di antara kita khawatir. Tapi firman pagi ini mari saja kita baca sama-sama mengawali tahun yang baru, musim yang baru ini. Saja kita baca dari Keluaran 33 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Haleluya. Sahabat worshipers, saya mau mengajak kita merenungkan bersama-sama melalui ayat yang kita baca. Ada 3 poin, ya, saya singkat dengan 3P, ya. 3P ini mengajar kita untuk supaya memasuki musim yang baru dalam hidup kita, tahun yang baru, kita itu berjalan hanya dengan Tuhan, mengikut Tuhan kemana kita pergi. P yang pertama saya ambil dari kata pilihan. Saudara, dalam hidup ini kita dihadapkan pada pilihan. Saudara mau berjalan atau duduk itu pilihan. Saudara mau diam atau bergerak itu pilihan. Saudara ke kanan atau ke kiri itu pilihan. Tapi biarlah setiap kita memilih seperti perkataan Musa melalui ayat firman ini. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Sebuah pilihan untuk jalan sendiri atau untuk ikut tuntunan Tuhan. Kita bisa memilih untuk kita berjalan sendiri menurut kehendak kita. Kita bisa memilih sesuai dengan pengalaman di masa-masa yang lalu. Kita bisa buat pilihan kita sendiri. Dulu tuh kayak gini, gini aja lah. Tapi saudara dikasih Tuhan, kita mau berdoa seperti Musa. Tuhan, jangan suruh kami berangkat kalau Engkau tidak berjalan dengan kami, Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan, kami nggak mau bergerak, kami nggak mau melangkah kalau Tuhan tidak menyertai kami. Saudara, ini kita pilihan yang kita buat hari ini, kita buat sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, ini komitmen, ini doa kami. Tuhan, kami mau jalan sama Tuhan. Jangan suruh kami melangkah. Berikan tanda, Tuhan. Berikan konfirmasi buat kami, supaya kalau kami melangkah, kami tahu ini Tuhan bilang enggak, jangan lewat sini. Itu komitmen, saudara. Kita mau pilih berjalan ikut tuntunan Tuhan. Jadi kalau Tuhan menghadapkan saudara tembok, saudara lihat ada tembok, nggak usah dipaksa. Tunggu tuntunan Tuhan, mau ke kanan atau ke kiri. Ketemu jalan buntu di depan, tahu Tuhan sedang menuntut. Jadi minta selalu doa, Tuhan intervensi perjalanan saya hari ini, minggu ini, bulan ini, proyek yang sedang dihadapi, apapun dalam hidup ini. Mari kita memilih untuk mengikuti tuntunan Tuhan selalu.
Nah, orang yang memilih untuk ikut tuntunan Tuhan tentu tanya Tuhan terus. Jadi banyak doa, saudara, banyak doa. Yang kedua, P yang kedua adalah pengertian. Kita harus punya pengertian, saudara. Pengertian akan apa? Pengertian bahwa, saudara, ya, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan, yakni aku dan umatmu ini. Saudara, kita perlu punya pengertian firman Tuhan, kesadaran juga, saudara. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita pasti akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saudara, saudara dan saya perlu pengertian ini. Dan pengertian itu kita dapat dari firman Tuhan. Untuk kita berjalan selalu dengan Tuhan, kita perlu pengertian-pengertian seturut dengan kehendak Tuhan, berjalan dalam pengertian ilahi. Karena itu banyak baca firman Tuhan supaya mendapatkan pengertian. Huruf P yang ketiga adalah pengakuan. Saudara dan saya perlu membuat pengakuan, statement, declaration, proclamation. Dan statement itu keluar melalui puji-pujian kita, melalui penyembahan, melalui kesaksian. Pengakuan tentang apa? Apa yang diucapkan oleh Musa tadi di ayat yang ke-16 dikatakan, ya bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Percaya, saudara, Tuhan akan buat perbedaan. Perlu sebuah pengakuan iman yang selalu kita ucapkan. Aku percaya Tuhan pasti buat perbedaan. Tuhan akan buat perbedaan. Aku dibedakan dari segala bangsa di muka bumi karena Tuhan menyertai aku. Saudara dikasih Tuhan, kalau perlu saudara buat, tulis di kolom komen, ayo, aku mau berjalan dengan Tuhan. Tuhan buat perbedaan hidupku dengan dunia ini. Itu iman kita. Saudara, pilihan buat pilihan yang benar. Terus tambahkan pengertian yang benar dari firman Tuhan supaya gak pernah salah memilih, melangkah. Dan yang ketiga, banyak buat pengakuan, declaration. Akui Tuhan dalam segala lakumu, Alkitab berkata. Karena itu banyak memuji Dia, memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat semua sahabat worshipers dimanapun mereka berada, yang hari ini mereka di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau buat pengakuan kami, kami mau buat deklarasi kami, dan kami menetapkan pilihan kami. Kami tidak mau berjalan sendiri. Tuhan, jangan suruh kami berangkat, halangi kami kalau bukan daripada-Mu Tuhan. Kami hanya mau berjalan dalam tuntunan-Mu. Kami mau memilih taat mengikuti tuntunan-Mu. Berikan terus kami pengertian demi pengertian melalui firman-Mu, supaya dalam hidup ini kami tidak salah memilih, tidak salah melangkah. Dan ajar kami menjadi umat yang selalu memuliakan Engkau. Bawa kami dalam rencana-Mu sendiri ya Tuhan. Kami mau menetapkan pilihan kami hanya untuk ikut Tuhan. Berikan pengertian dalam setiap waktu kami berjalan melangkah. Dan bawa kami terus Tuhan sebagai umat yang selalu boleh membuat pengakuan kami melalui pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu. Bahwa kami perlu Tuhan, bahwa Tuhanlah kekuatan kami, gunung batu perisai kami, Tuhanlah panji kemenangan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu selama-lamanya. Tuhan, aku berdoa kalau ada di antara sahabat worshipers yang sedang membutuhkan pertolongan, mereka menuliskan di kolom komen, kolom chat, mereka yang berseru kepada Tuhan, membutuhkan pertolongan-Mu saat ini Tuhan, jamah. Aku berdoa dalam nama Yesus, jamahan Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan menjamah sahabat worshipers. Mereka yang sakit disembuhkan. Oh Tuhan, mereka yang terluka mengalami pemulihan, kesembuhan batinnya. Tidak ada seorang pun mereka yang menjadi letih, lesu, lemah. Tuhan, pulihkan. Kalau ada di antara sahabat worshipers saat ini sedang kehilangan harapan, dalam nama Yesus engkau mendapat pengharapan yang baru. Engkau dikuatkan kembali. Engkau tidak hidup dalam keputusasaan, tapi engkau akan bangkit dan jadi pemenang. Tuhan, terima kasih. Kau berkati sahabat worshipers, umat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, semua mendapat pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya.